Dunsana Parekraf, sekarang Pak Ji sedang berada di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Nagari Mungka. Nah, di sini ada seorang tokoh petani inspiratif yang sadar tidak sadar beliau sudah membantu tugas Dinas Pariwisata, yaitu menarik para wisatawan berkunjung ke Sumatera Barat. Tepatnya sekarang kita berada di Ike Rismen Farm. Mau tahu bagaimana keseruan cerita kita bersama Uda Ike? Yuk kita melapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deke. Yap dah. Sehat Deke? Alhamdulillah kurang sehat. Banyak makan durian dah? Ya, ya. Tapi kalau kita membahas durian, hilang sakit lah. Itu yang penting. Deke, dari Dinas Pariwisata ini. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Deke, boleh? Boleh, boleh. Mau gali-gali inspirasi nih dari Deke. Ya. Oke. Ini mungkin banyak nih Dunsana Parekraf di rumah yang ingin tahu sebenarnya apa yang Ike lakukan dengan Ike Rismen Farm ini. Oh iya, gini, orang taunya Ike Rismen Farm itu banyak menyangkal, mungkin anak kita atau orang rumah kita. Tapi Ike Rismen Farm itu adalah nama asli kita. Oh, Ike Rismen. Iya, kita dari dulu, kalau dulu kan berbagi pengalaman itu kan melalui Facebook kita tuh namanya Ike Rismen. Jadi dari dulu memang akrabnya dipanggil Ike Rismen. Oke. Jadi yang ditanam ini apa saja di sini? Apakah campur-campur, ada satu yang spesifik? Iya, kita menanam durian cuman satu durian. Satu durian. Tapi ada beberapa jenis. Oke. Kita bikin kebun durian yang kita bikin, tetapi bukan campur sari. Oke. Durian aja. Cuman jenisnya ada 3. Oke. Ada bawor, ada musangking, dan ada oci. Tapi memang yang baru berbuah itu alhamdulillah bawor sama musangking. Oh, bawor sama musangking. Oce insya Allah tahun depan lah, mudah-mudahan. Tahun depan. Oke. Daike, kenapa memilih durian? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya, karena jujur kita sama durian ini kan betul-betul menjiwai, betul-betul mencintai. Kalau barang sesuatu tuh kalau udah kita cintai, udah cinta mati dengan yang lainnya gitu. Udah fokus sama durian. Jadi sakit pun jadi sembuh. Ya, ini teman-teman, ini dalam lebih kurang 5 hari ini kita sebetulnya sakit gitu kan. Tapi kalau udah membahas durian, sakitnya kita kesampingkan dulu. Iya, taruh samping dulu. Iya, kita kesampingkan dulu. Jadi memang kita dari kecil itu memang sudah sangat mencintai yang namanya kulit berduri. Pengalaman menarik apa kok sampai harus durian? Oh iya, gini, kita dari kecil sangat menyukai durian. Jadi kita di kampung kita dari sini lebih kurang ada 5 atau 6 kilo. Itu kita nggak ada yang namanya yang basah sama dengan sawah, yang kering sama dengan ladang, itu nggak ada. Jadi yang namanya batang durian itu nggak ada. Jadi kita sangat menyukai durian. Jadi pernah belum lagi kita masuk sekolah, itu kita sudah memberanikan diri untuk keluar rumah
ya tengah malam bawa suluh cari durian tetangga. Durian tetangga itu diminta atau bagaimana? Enggak lah, mana mau diminta, enggak mungkin lah diminta kan. Jadi memang tradisinya seperti itu. Udah bisa dibilang tradisi lah gitu kan. Durian orang kalau nggak ditunggui boleh kita cari. Gitu. Jadi memang dari dulu tuh kita susah lah kalau bilangnya durian ini. Jadi dari 2002 itu pernah di tetangga kita ada namanya durian jantuang. Iya. Itu mereka tebang. Mereka tebang. Jadi kita pulang merantau ke Pekanbaru. Jadi melewati depan rumahnya. Jadi ditebanglah duriannya. Jadi kita yang sangat merasa sedih gitu. Durian itu durian jantung enak sekali. Jadi nggak akan pernah kita menyicipi durian seenak itu lagi gitu. Jadi dari situ kita meminta ke Tuhan, ya Allah berilah aku tanah satu batang aja udah bisa menanam durian. Gitu. Dan alhamdulillah di 2012 dapat lahan. Saking cintanya sama durian ya. Iya. Oke. Kita masuk lebih dalam nih. Ya boleh. Daike, bisa diceritakan bagaimana awalnya Daike merintis ini? Inspirasinya dari mana? Kok sampai harus memilih 3 macam durian yang tadi? Iya. Kenapa gak durian kampung yang gampang kita dapatkan di sini? Iya. Kayak gini. Dapatlah lahan 2012 akhir. Kita selesaikan lahan tuh 2013 pertengahan. Jadi menganggurlah lubang ini lebih kurang 1 tahun. Karena kita tahu yang namanya jenis musangking di 10 tahun yang lalu kita udah tahu. Karena kita sudah jalan-jalan ke Malaysia dan kita berharap masuknya bibit musangking ke Indonesia. Tetapi lebih kurang 1 tahun lubang tadi nganggur, bibit musangking belum juga masuk ke Indonesia. Jadi browsing di 2014 dapatlah informasi ada yang nama jenis durian bawor di Banyumas. Jadi dari situlah kita cek langsung ke sana dan kita sepakat dan akan menanam durian bawor itu. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, kayak gitu. Akhirnya kebun durian Daike justru jadi viral. Ya, itu alhamdulillah lah berkat dukungan dari teman-teman semua lah. Kan menviralkannya. Kita hanya merawat dan membesarkan durian itu dengan ikhlas. Dan teman-teman yang datang ke kebun dan merasakan, ya mereka-mereka lah yang membantu memviralkan durian kita itu. Jadi bukan hanya karena duriannya saja yang berkualitas, tapi juga the power of medsos ya. Kekuatan media sosial sangat membantu. Sangat membantu. Sangat berterima kasih dengan kawan-kawan netizen ya. Yo, sangat sekali, sangat sekali. Karena kita nggak bisa maju sendiri tanpa dukungan teman-teman lain. Nggak ada itu. Nah, dalam mengolah perkebunan durian Daike ini, bisa diceritakan suka dukanya. Sukanya apa, dukanya apa? Atau dukanya dulu lah. Ya, mungkin selama kita mulai menanam sampai berumur lebih kurang 6 tahun, itu bisa kita bilang full dukanya. Full dukanya 6 tahun. Ya, tetapi indah untuk dikenang. Bisa diceritakan dukanya itu seperti apa? Gini, karena kita menanam durian, kan ilmunya kita nggak ada. Murni otodidak. Otodidak ya. Ya, kita kan latar belakang kita kan supir. Bukan hasil sekolah pertanian, bukan? Enggak. Kita nggak ada sekolah pertanian. Jadi kita mulai tanam itu, jadi nggak ada kita tempat belajar ke sana ke sini. Ya tahu sendirilah yang namanya di kampung gitu kan. Jadi kitalah yang meriset sendiri. Contohnya batang ini mati,
batang ini menguning, apa sih penyebabnya? Kita lah yang meriset sendiri gitu. Sampai sudah mati, baru kita ambil dapat ilmunya. Oh rupanya kekeringan. Oh rupanya jamur. Dari situlah kita belajar gitu kan. Jadi selama 5 tahun itu memang bisa dibilang hampir full dukanya gitu kan. Tapi kembali lagi kan indah untuk dikandang sekarang. Kemudian respon dari keluarga, kan 6 tahun penuh duka itu, atau orang-orang sekitar lah, responnya seperti apa? Kalau keluarga, terkhusus orang rumah ya, itu alhamdulillah sangat mendukung. Sangat mendukung. Nah itu yang menjadi kekuatan utama ya. Itu salah satu kekuatan utama kita, karena orang rumah jujur sangat mendukung apa keputusan kita. Jadi memang kalau orang sekitar ya tahu sendirilah, apa yang kita buat itu kan tidak ada orang yang membuat itu. Jadi kan asing. Menanam durian apa, menanam durian entah di mana, entah kemana jual nanti, pokoknya macam-macam lah gitu kan. Tetapi kita nggak open, lanjut aja terus. Lanjut. Alhamdulillah gitu ya. Banyak yang menertawakan atau bagaimana? Ya udah pasti, karena kita jujur dari dulu kita kan hobi men-share di Facebook kan. Dari mulai tanam kita foto durian tadi, kita share, tanamlah durian ini untuk masa depan kita. Dan ada buktinya di IG kita kan, ada di Facebook kita ada bukti. Paling yang like itu 3 atau 4 orang. Cuman itu, kawan kita ribuan, nggak ada yang open. Bahkan kawan kita sendiri sampai sekarang, ya mohon maaf gitu kan, ada yang bercerita langsung ke kita, Daiki ini postingannya kok durian aja terus, nggak ada yang lain. Kita bilang sama dia, kalau bosan lihat posting kita, ya udah hapus pertemanan kita. Itu kita bilang. Tapi kita nggak berhenti di situ bang. Kita lanjut terus promosikan bagaimana durian premium ini menjadi sentra durian premium lah di Sumatera Barat ini menjadi sentra premium di Indonesia. Itu kita gaungkan dari dulu. Jadi harapannya memang ingin Sumatera Barat ini menjadi sentra durian premium, membantu perekonomian petani ya. Iya, karena ada yang bilang ke kita, kamu kayak caleg aja, kamu kayak mau calon gubernur aja. Visi misi kita bilang dari dulu tuh di Facebook itu kan, visi misi kita bagaimana Sumatera Barat ini menjadi sentra durian premium, Bawor, Oce, dan Musangki. Mantap. Itu yang kita share dari dulu, dan memang banyak yang mau tertawai, tetapi kita nggak acuh-acuh masalah itu, kita lanjut aja. Tetap konsisten. Tetap konsisten kita di durian ini. Kan jujur kita kan sekarang ini kan lagi sakit, tapi kalau untuk durian ini nggak ada sakit kita. Minggir dulu sakitnya? Iya minggir, nggak apa-apa. Oke, itu kan dukanya. Sukanya sekarang? Kalau sukanya ya seperti ini. Seperti Uda Fajri datang jauh-jauh dari Padang, ingin jumpa dengan seorang ikirismen. Apa sih? Apalah seorang ikirismen kan gitu. Itulah suka sekarang. Orang dari Medan, orang dari Lombok, orang dari Aceh, dari mana-mana Jakarta, ingin datang menjumpai kita. Mana sih ikirismen itu? Dan itu suatu penghargaan yang luar biasa dikasih Allah ke kita itu. Anugerah itu ya? Anugerah, tidak bisa dibayar dengan apapun saya rasa itu. Kepuasan batin di dalam letaknya. Bahkan Pak Gubernur, kalau beliau makan durian, terakhir beliau tuh makan durian di Thailand. Aku kalau makan durian selalu ingat Ike katanya. Ingat durian, ingat Ike Rismen katanya. Aduh. Oke, Daiki. Daiki, sadar nggak Daiki? Sebenarnya apa yang Daiki lakukan itu sudah membantu tugas kami. Bahwa kami itu punya tugas bagaimana caranya supaya orang banyak datang ke Sumatera Barat. Nah sekarang sadar nggak sadar Daiki dah
membantu itu. Iya. Apa tanggapan Daike? Atau memang sudah merencanakan sebelumnya bahwa kebun ini nanti sekian tahun ke depan harus dikunjungi orang sekian dari sini gitu, misalnya? Enggak ada. Kalau nggak pernah terbayang. Enggak ada terbayang sama sekali tentang itu. Asli. Karena jujur yang datang ke kebun itu di dalam data kami itu di atas 90% itu orang luar provinsi Sumatera Barat. Nah itu dia. Jujur, karena ada datanya sama kami gitu. Ya. Yang terbanyak itu memang dari Riau, Jakarta, itu terbanyak. Itulah. Dan tiada disangka gitu kan. Rupanya kita sudah bekerja sama gitu. Iya. Disitulah kami sangat ingin berterima kasih kepada Daike. Iya. Sadar ataupun tidak, yang Daike lakukan adalah satu hal yang sangat bermanfaat, meskipun pernah ditertawakan dalam tanda kutip ya, tapi alhamdulillah Daike tetap konsisten. Mudah-mudahan apa yang Daike lakukan itu menjadi inspirasi ya, bukan malah ditertawakan. Kalau ada seseorang yang berbeda, belum tentu dia salah. Kalau ada seseorang yang berbeda dari orang kebanyakan, belum tentu dia salah. Betul. Karena apa? Bisa jadi dia punya pandangan sendiri yang sudah dia pikirkan. Iya, betul. Karena Albert Einstein pun dibilang aneh dalam tanda kutip dulunya. Iya. Tapi siapa yang sangka? Kemudian jadi orang paling pintar. Iya. Salah satu orang paling pintar yang pernah ada kan, menjadi ilmuwan. Betul. Nah mudah-mudahan itu menginspirasi Dunsana Parekraf di rumah juga ya. Dan kita berharap Daike bersama Ike Risman Farm-nya semakin berkembang ke depan. Amin. Semakin mendapat kunjungan yang lebih banyak, sehingga juga membantu dan menginspirasi bagi yang lain. Kalau seandainya memang visi Daike membuat Sumatera Barat menjadi sentra durian premium, mau tak mau orang akan datang ke sini. Ya. Pecinta durian itu jangan disangka sedikit. Oh, gini, kalau di dalam data kita, dia gini, teman-teman. Jadi ini naik melandai kan? Ya. Ini enggak, dia gini, begitu tajam naiknya. Orang penikmat durian itu di durian premium. Iya, benar. Nah, tetapi durian yang berkelas lah gitu kan. Iya. Jadi saya rasa kita di Sumatera Barat ini begitu sayang Tuhan ke kita. Ya. Dikasihnya lingkungan yang begitu dahsyat menurut kita. Apapun yang kita tanam, apapun yang kita cocokkan ke tanah itu hidup dan tumbuh dan berbuah dengan hasil maksimal. Insya Allah. Iya, karena di mana sih di Sumatera Barat ini yang nggak bisa tumbuh durian? Iya benar. Nah, mungkin kalau di daerah Sumatera Barat nih, kalau yang terlalu dingin ya mungkin di Alam Panjang lah, mungkin kan hanya beberapa titik gitu kan. Kalau yang selain itu bisa, karena belajar dari Malaysia itu luar biasa nilai ekspor duriannya tuh. Iya, karena tanah kita ini sebagian kawan-kawan pecinta durian pernah bilang ya, kemarin seminggu yang lalu ada tamu dari Jakarta, dia biasa ke Malaysia. Justru yang dia cari itu durian kampung di sini. Jangankan durian premium yang sudah teruji, durian kampung di sini pun dikejar orang sebenarnya. Karena selera orang kan beda-beda. Jadi itu yang harus kita yakini, bahwa kita punya tanah yang bagus. Dan ini yang harus kita syukuri dengan cara memaksimalkan yang ada, menanam bibit-bibit yang baik di sini ya. Mudah-mudahan ke depan memang Sumatera Barat jadi sentra durian premium, sehingga itu membantu perekonomian kita semua ya. Satu orang punya inspirasi menyebar, mudah-mudahan ini inspirasi Daike ini bisa menyebar kepada Dunsana Parekraf di rumah ini. Ada 100 orang aja yang nonton, alhamdulillah 100 orang terinspirasi meniru hal yang baik seperti ini. Mudah-mudahan bisa terbantu secara ekonomi nantinya, bisa memberi kesejahteraan bersama gitu ya. Oke Daike, terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan kami, walaupun dalam
kondisi sakit, tapi alhamdulillah untuk Durian sakitnya dikesampingkan. Kita dulu sakit. Siap Deke, mudah-mudahan semakin sukses bersama Crispin Farm. Ke depan semakin maju, makin banyak kunjungan. Amin. Siap Deke, makasih Deke. Ya. Di sana Parekraf, itu tadi malapak kita bersama Uda Ike Risman, salah seorang petani durian yang sukses dan tengah menjadi perbincangan publik, tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga dari luar Sumatera Barat. Khusus datang ke Sumatera Barat hanya untuk mencari durian di Ike Risman Farm. Demikian malapak kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.